jawabnya, kita harus kalau dipanggil oleh orang tua kita harus jawab apa? Ya, segera lakukan apa yang orang tua kita suruh, ya. Seperti kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memanggil namamu, adik-adik. Tuhan memanggil namamu, adik-adik, adik-adik. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, sesudah kita mendengar panggilan Tuhan, waktunya kita sama-sama berdoa. Kita berdoa yuk adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup supaya adik-adik konsentrasi ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh sangat bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan pada setiap kami. Meskipun kami beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap memberikan sukacita pada setiap kami, sehingga kami boleh tetap memuji nama Tuhan, kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan, dan ajar kami mengerti Tuhan untuk setiap apa yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami. Pimpin kebaktian kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, semua sehat kan? Semua penuh dengan sukacita, siap memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi lagi. Ya, kita akan menyanyikan lagi lagu Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Siapa di antara adik-adik yang sudah pernah mendaki gunung? Seneng ya di gunung, dingin kan? Udaranya sejuk, kita bisa menarik udara oksigen yang banyak ya adik-adik ya. Ayo kita nyanyi sambil tepuk tangan, boleh di rumah masing-masing. Daki, 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 daki gunung yang tinggi.
bawah ada. Jadi adik-adik gak usah apa? Gak usah takut, karena Tuhan selalu ada buat adik-adik semua. Kudaki-daki lagi ya. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah kita, Tuhan kita yang menjagai kita setiap hari. Dimanapun adik-adik berada, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, selalu ada benteng yang menjagai adik-adik, juga kakak, dimanapun kita berada. Nah, ayat pembuka hari ini akan diambil dari Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya adik-adik, diulang lagi yuk sekali lagi. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, sip. Semua hafal ya adik-adik ya. Matius 16 ayat 16b ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Salam. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak rindu mengajak adik-adik saat teduh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Ku Rindu Selalu Mendengar. Siapa di antara adik-adik di sini yang rindu mendengar suara Tuhan? Kakak juga rindu, pengen ya dengar suara Tuhan. Adik-adik semoga juga rindu untuk mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Kak Salam nantinya ya. Ayo kita nyanyi. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, berikan kami hati yang peka. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus, berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus, berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ya Tuhan, lembutkan setiap kami untuk bisa mendengar firman-Mu, untuk bisa mendengar suara-Mu, sehingga kami boleh menjadi semakin baik, semakin benar di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, jamah kami akan kembali mendengar
suara-Mu Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu. Ya Tuhan, kami rindu kami bisa berjalan di jalan-Mu. Silakan Kak Salam membawakan firman Tuhan. Dengan Kak Salam dari Gorontalo, Sulawesi. Ya, jadi siap mendengarkan firman Tuhan. Mari, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, tolong kami, pimpin kami dalam ibadah ini, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menolong, memimpin, menyertai kami, sehingga kami tidak hanya mengerti tetapi juga percaya, menyimpan, melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jam waktu kami serahkan ke dalam tangan pimpinan dan kuasa penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 17, ya. Matius 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saja, ya. Sudah siap adik-adik Alkitabnya? Matius 17 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan, adik-adik menyimak, mengikuti, ya. Lebih baik juga adik-adik sama-sama membaca dengan suara nyaring, ya, dengan Kak Salam di sini. Ya. Ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati.
Ya, demikian firman Tuhan, adik-adik. Berbahagia kita karena kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, judul firman Tuhan pada saat ini adalah Yesus adalah Tuhan. Apa? Yesus adalah Tuhan. Ya. Nanti di akhir firman ini kita juga akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli ya adik-adik ya. Ya. Adik-adik, pelayanannya Tuhan Yesus dalam pelayanannya dari suatu tempat ke tempat yang lain, dia banyak mengajar ya, berkhotbah apa yang perlu, apa yang penting bagi manusia ya, diajarkan dengan sangat baik oleh Tuhan Yesus. Perkataannya penuh dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat ya, yang membosankan ya, yang asal bunyi saja hambar gitu ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga dalam pelayanannya dia banyak menyembuhkan orang yang sakit, apapun juga penyakitnya, sakit kusta, lumpuh, buta, tuli, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Bahkan orang mati ya, orang yang sudah mati sekalipun dihidupkan, dibangkitkan Yesus ya. Wih, luar biasa sekali. Siapa sih sebenarnya Yesus itu? Orang jadi bertanya-tanya, kok hebat, kok luar biasa begitu ya adik-adik ya. Nah, mereka banyak yang penasaran, ada yang minta tanda ya, bahwa Yesus itu asalnya dari mana ya. Lalu mereka bertanya ya, Tuhan Yesus juga bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapa aku ini ya. Petrus yang saat itu dipimpin oleh Roh Kudus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, begitu ya. Luar biasa ya, Tuhan Yesus ini ternyata bukan sembarangan ya, bukan manusia sembarangan, dia istimewa. Suatu saat beberapa hari kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke atas gunung. Tidak semua muridnya, hanya 3 muridnya yang diajak ke atas gunung yang tinggi. Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Di atas gunung, tiba-tiba ya, ketika mereka sendiri, Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya, pakaiannya bersinar-sinar, berkilau-kilau. Seperti cahaya yang sangat terang ya. Lalu terlihat juga Tuhan Yesus sedang berbicara, bercakap-cakap dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. 2 orang nabi yang hebat, 2 orang nabi yang terkenal di Israel ya. Nabi Musa itu terkenal karena dia banyak membuat mujizat. Dia yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Elia juga ya tidak kalah ya. Elia seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang berani. Dia melawan 450 nabi Baal. Dia seorang diri saja di atas gunung ya, dinyatakan di situ siapa Tuhan yang berkuasa itu, Baal atau Tuhan Yahweh Allah Israel, begitu ya. Dan Elia membuktikan bahwa Tuhannya orang Israel yang berkuasa, bisa mendatangkan api dari langit membakar korban. Sedangkan nabi-nabi Baal yang 400 itu sampai bikin upacara keliling-keliling sampai mereka berdarah-darah berjam-jam, api tidak juga turun ya. Sedangkan Elia dia berdoa kepada Tuhan, dia buktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, begitu ya. Nah, adik-adik, tiba-tiba Petrus
mengatakan, "Ih, dia senang sekali ya, dia dapat kehormatan untuk melihat kemuliaan Tuhan." Wah, kalau begini betah di sini ya, pikir Petrus ya. "Tuhan, kalau engkau mau, biar aku bikin 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Dan sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba awan terang menaungi mereka. Ya, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Wih, Petrus takut sekali ya. Ih, suara Bapa begitu berwibawa, begitu ya. Dan tiba-tiba Yesus menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang saat itu tidur ketakutan, begitu nerungkup ke tanah. Ya, cepat bangunlah, tidak apa-apa, kata Tuhan Yesus ya. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Ya, jadi Tuhan Yesus berpesan untuk apa? Supaya peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ini tidak diceritakan kepada yang lain. Ya, tadi Tuhan Yesus, Bapa di surga mengatakan apa? Yang penting, inilah anak yang kukasihi. Ya, jadi Yesus adalah anak Allah. Ya, bukan siapa-siapa, anak Allah. Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah penguasa alam semesta. Gitu ya. Kepadanya aku berkenan. Jadi Bapa itu sangat berkenan kepada Yesus, sang putra tunggal Bapa itu, ya. Lalu apa? Yang ketiga, dengarkanlah dia. Artinya apa? Dengarkan dia. Jangan dengarkan yang lain. Jangan dengarkan omongan orang lain di luar, orang yang tidak percaya. Tapi dengarkan dia. Taati dia. Begitu ya. Dan percaya kepadanya. Itu arti dari dengarkan dia. Itu sangat luas juga ya pengertiannya, dengan sepenuh hati ya. Ya, adik-adik, dari kisah ini kita belajar apa? 4 hal yang perlu, yang penting ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita terus mencari tahu siapa Yesus itu ya. Dari mana? Dari kitab suci ya. Kita belajar, kita mengenal Tuhan dengan baik dari kitab suci. Kita baca, kita pelajari dengan seksama. Yang kedua, kita hanya mendengarkan dia ya, mendengarkan Yesus. Jangan dengarkan yang lain ya. Orang lain bilang apa, terserah mereka, tapi kita hanya mau mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Yang ketiga, kita percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Jangan ragu, jangan bimbang ya. Yang keempat, kita taat ya kepada firman-Nya yang ada di kitab ini suci ini juga ya. Kita taat ya, sama seperti murid-murid juga taat pesan Tuhan, kita juga taat ya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pesankan, kita taat ya. Tuhan bilang kasihi musuhmu ya, kita lakukan itu ya, dan seterusnya. Nah, adik-adik, mari di akhir dari firman Tuhan ini ya, kita tahu bahwa Yesus siapa? Dia adalah Tuhan ya. Dia adalah Tuhan, anak Allah yang hidup, Mesias gitu ya. Artinya dia yang diurapi. Diurapi artinya dia bisa melakukan segala sesuatu ya yang perlu bagi kemuliaan Bapa. Adik-adik,
Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya, ya, di segala waktu dan di mana-mana, di segala tempat kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan Kak Salam. Adik-adik pasti menjadi lebih mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Buat adik-adik, juga buat kakak, bahwa Yesus selalu ada buat kita semua. Meskipun di suasana yang saat ini kurang baik karena masih adanya virus, tetapi Yesus adalah Tuhan yang selalu ada buat setiap kita, anak-anaknya yang berseru kepadanya. Ya, ayo kita menyanyi lagi dengan semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Meskipun ada virus, kita tetap bersukacita, bersorak-sorai karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, ayo sambil tepuk tangan. Adik-adik boleh sambil berdiri. Ya, kita nyanyi. Allah melihat kita sorak-sorai. Ayo, semangat adik-adik. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Ya, Allah kita diagungkan tinggi oleh adik-adik dan oleh kakak juga. Ya, kita sekarang seperti biasa kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik, persembahan itu digunakan untuk membantu sesama kita yang hidupnya mungkin tidak seperti kita, membantu mereka, menolong mereka. Adik-adik, persembahannya dimasukkan ke amplop atau dititipin ke mama papa supaya bisa dibawa ke gereja, ya. Nah, setelah adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan, kita mau berdoa syafaat. Kalau adik-adik yang ada di rumah pengen didoakan oleh kakak-kakak sekolah minggu, boleh loh adik-adik tulis di chat ya. Kak, saya kepengen didoakan ini, gitu ya adik-adik ya. Ditunggu sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Ayo kita berdoa.
Tuhan Yesus sangat bersyukur kami diberikan alat tubuh yang sempurna oleh Tuhan. Kami boleh mendengar suara musik, kami boleh mendengar suara orang berbicara, semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Bapa selalu memperlengkapi setiap kami anak-anak-Mu, karena Engkau adalah Tuhan, karena Engkau adalah pembela kami, penolong kami yang setia. Tuhan, kami tetap berdoa untuk virus yang belum juga berakhir. Kami minta belas kasihan Tuhan, supaya kami semua diberikan kekuatan untuk menghadapi ini semua. Dan diberikan kesabaran juga ya Bapa, supaya kami boleh tetap semangat meskipun bersekolah di rumah, tapi kami punya sukacita dan punya semangat yang sama. Tuhan Yesus, berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Bapak sertai Bapak Presiden kami Joko Widodo, supaya Bapak Joko Widodo boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam mengelola negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu, berkat-Mu selalu kami rasakan setiap hari. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan tetap menemani kami di tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita siap menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi. Tetap ingat bahwa Yesus adalah Tuhan buat setiap kita, anak-anaknya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu setahun yang lalu. Detik-detik telah